Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Saat ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, hidupmu berharga bagi Allah. Mari kita membuka Alkitab, kita membaca dari kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat musafir, ada orang yang berkata bahwa hidupku telah hancur, hidupku tidak berguna, hidupku sudah terlalu malu. Dan orang seperti ini kadang-kadang dia menjalani hidupnya dengan penuh kepasrahan pada keadaan. Dia malu dengan kondisi hidupnya yang penuh dengan dosa atau penuh dengan kekelaman. Dan orang yang seperti ini pada akhirnya juga tidak jarang untuk memutuskan mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Tapi sahabat musafir, tahukah Anda bahwa sesungguhnya kita ini sangat berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Nah, kenapa saya katakan bahwa hidup kita berharga bagi Allah? Karena firman Tuhan mengatakan memang demikian. Kita berharga bagi Allah pertama karena kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Luar biasa. Kita sangat bernilai. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 berkata, ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Luar biasa. Kita ini sangat bernilai karena kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Bahkan bagian firman Tuhan yang lain dikatakan kita ini adalah biji mata Allah. Ulangan 32 ayat 10b berkata, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Luar biasa, kita ini dikelilingi oleh Allah. Kita ini diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Nah, mata adalah bagian yang paling kita lindungi. Salah satu bagian yang paling kita lindungi. Bahkan ketika kena debu kita kelilipan, kita sudah gusar. Bahkan kita bisa marah ketika ada orang yang bisa mencolek mata kita. Nah, ketika Allah menjaga kita, melindungi kita seperti biji matanya, kita betul-betul dalam perasaan aman, nyaman, dilindungi oleh Allah. Bahkan ketika ada orang yang mencoba untuk mencederai kita, tidak akan bisa. Dan kalaupun memang ada orang yang mencederai kita, maka Tuhan akan membalas bagi mereka. Karena kita ini sangat bernilai bagi Dia. Bahkan bagian firman Tuhan yang lain, Yesaya 43 ayat 4, dikatakan kita ini berharga. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita ini sangat dikasihi oleh Allah. Kita dikatakan berharga dan mulia. Luar biasa nilai kita di hadapan Allah. Tapi sayang, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, gambar dan rupa Allah yang sangat berharga itu, sangat bernilai itu, rusak. Mengapa rusak? Apa yang menyebabkan sampai gambar dan rupa Allah itu rusak? Karena dosa
manusia. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia telah menjadi pembunuh, telah menjadi penipu, telah menjadi pencuri, menjadi pemfitnah, pesina, dan banyak lagi dosa. Semua manusia melakukan dosa. Melakukan dosa yang menakutkan, dosa yang memalukan, dan dampak dari dosa. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, manusia bisa dihindari oleh sesamanya. Manusia juga bisa takut, manusia malu, manusia menderita akibat dosanya. Dan manusia merasa rendah diri, tidak layak. Ketemu orang bisa menghindar, mengurung diri. Bahkan yang paling mengerikan, dampak dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Artinya maut di sini adalah neraka selama-lamanya. Tapi sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, ketika jatuh dalam dosa, ini yang harus kita ingat baik-baik. Ketika jatuh dalam dosa, memang gambar diri itu rusak. Gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu rusak, tetapi bukan hilang. Gambar dan rupa Allah dalam diri manusia tidak hilang, hanya saja rusak karena dosa manusia. Dan Allah tidak menyerah dengan kejatuhan manusia. Allah mau memulihkan manusia pada gambar yang semula untuk menjadi berharga kembali. Dan bagaimana cara Allah? Cara Allah untuk memulihkan pada gambar yang semula, yang berharga itu, melalui pengorbanan. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk memulihkan gambar diri yang rusak itu, supaya menjadi berharga kembali. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah sangat mengasihi seluruh umat manusia di dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang percaya kepada Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu karya Allah diberikan bagi kita untuk memulihkan gambar diri yang rusak. Dan karya Yesus bagi manusia berdosa, memulihkan gambar diri yang rusak itu dengan pengorbanan, dengan bayaran nyawanya. Yesus memulihkan manusia melalui penderitaan. Bahkan sejak dari kandungan dia menderita sampai dia mati menderita. Dalam kandungan sudah beronan, bahkan lahir di tempat yang hina, tidak layak, sangat menderita. Bahkan penderitaan paling mengerikan bagi Yesus, puncaknya dimulai dari Taman Getsemani sampai ke Golgota. Ketika dia ditangkap di Getsemani, dia dipukul dengan bulu, dia diseret, dan ketika dia dijatuhi hukuman mati, dia dicambuk, dan cambukannya luar biasa. Cambukannya itu di ujungnya ada beberapa utas tali, dan setiap utas itu juga ada beberapa mata seperti mata kain, dan ketika tertancap di tubuh Yesus, ditarik itu, terbawa daging dari tubuh Yesus. Betapa menderita Yesus, tercabik-cabik tubuhnya, berdarah-darah. Tidak selesai sampai di situ, kepalanya harus dimahkotai duri. Bahkan dia harus memikul salibnya sendiri untuk menuju ke Golgota melalui jalan Via Dolorosa, bukan jalan yang datar, tetapi jalan yang menanjak ke bukit. Betapa menderitanya Yesus. Bahkan sampai di bukit itu tidak selesai penderitaannya. Kedua tangannya dan kedua kakinya harus dipakukan. Kita saja tertusuk oleh jarum sudah kesakitan. Tapi Yesus paku yang besar ditancapkan di tangannya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Betul-betul sangat menderita sampai dia mati di atas kayu salib.
untuk memulihkan gambar diri Allah yang rusak itu dan menjadikan kita berharga kembali. Luar biasa. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, pahami dan yakini identitas diri kita di hadapan Allah. Apapun dan siapapun kita ini, kita adalah gambar Allah yang sudah dipulihkan. Kita sudah diubahkan kembali menjadi berharga, bernilai kembali. Oleh karena itu yakinlah akan karya Yesus. Jangan percaya lagi kepada intimidasi iblis. Atas dosa-dosa kita, iblis bisa menggunakan orang lain mengintimidasi kita. Oh, dia ini orang berdosa, memalukan. Kehidupannya sangat kelam. Tidak usah didekati saja, dihindari saja. Nah, jangan terpengaruh orang-orang seperti itu. Bisa saja mereka dipakai iblis. Bahkan kadang-kadang kita juga bisa mengintimidasi kita. Biarlah, saya memang orang berdosa. Jangan, sahabat musafir. Jangan. Kita jangan sampai terintimidasi oleh iblis. Kita harus yakin bahwa karya Kristus telah menembus kita, telah mengubahkan kita kembali menjadi berharga. Dan Allah memulihkan kita. Karena Ia menilai kita bukan lagi berdasarkan latar belakang kita. Dia sudah tidak melihat lagi masa lalu kita yang kelam. Tetapi Dia lihat atas dasar pengorbanan Kristus. Jadi sekelam apapun masa lalu kita, bukan ukuran bagi Yesus memulihkan kita. Sebagai contoh, Petrus mengkhianati Yesus 3 kali, dia menyangkal. Tapi pada akhirnya dia sadar. Dan ketika dia sadar dengan sungguh-sungguh, Yesus memulihkan hidupnya. Bahkan luar biasa Petrus menjadi pelayan Tuhan. Bahkan Maria seorang pelacur juga. Ketika dia sungguh-sungguh di hadapan Yesus, dia menangis di kaki Yesus, membasuh kaki Yesus. Yesus melihat hatinya dengan sungguh-sungguh penuh penyesalan atas dosanya. Yesus memulihkan dia. Jadi bukan ukuran masa lalu yang kelam untuk memulihkan kita. Bahkan Yesus tidak melihat latar belakang fisik kita, punya kekurangan dan sebagainya. Yesus tidak melihat kita pintar atau pandai. Itu bukan ukuran, semuanya bukan ukuran. Tetapi Allah memulihkan kita atas dasar pengorbanan Yesus yang kita terima. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, responlah akan pengorbanannya untuk kita. Rendahkanlah dirimu, tersungkur di hadapannya, jangan malu. Akuilah dosa-dosamu di hadapan Yesus. Tinggalkanlah dosa-dosamu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Undanglah Yesus untuk tinggal di hatimu. Maka Ia akan memulihkanmu, menjadikan engkau berharga kembali. Renungkanlah betapa besar pengorbanannya bagi kita. Betapa berharganya kita ini bagi Allah. Karena itu, hiduplah dalam identitas kita yang sesungguhnya dalam Kristus. Ingat sahabat musafir, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hiduplah dan berkaryalah yang terbaik, yang benar. Karena kita ini berharga di hadapan Allah. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan penyelamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini dapat dimengerti dengan baik, membuat kami kembali kepadamu dan hidup lega, penuh kebahagiaan di dalam Engkau. Jika selama ini kami hidup jauh daripadamu ya Tuhan, melakukan banyak dosa, kami tercela, hina, ampuni kami ya Tuhan. Jika selama ini kami minder, rendah diri karena dosa-dosa kami yang sangat memalukan, sadarkan kami bahwa ternyata Yesus tidak memandang dari seberapa besar, seberapa kelam hidup kami, tetapi dari kesungguhan hati kami untuk mencari Tuhan,
memohon ampun dan dipulihkan. Di dalam Yesus, hidup kami diubahkan menjadi sangat berharga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.